Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita memahami surah Al-Baqarah. Pada malam kini masuk kepada ayat yang ke-100. Al-Baqarah surat kedua, halaman 15. Halaman 15 surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Awakullama, dan mengapa setiap kali ahadu, mereka mengikat janji, ahdan, akan suatu janji, nabadahu, melemparkannya atau mencampakkannya, fariqum minhum, sekelompok daripada mereka, fariqun, bal aktsaruhum, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, la yu'minun, tidak beriman. Walamma ja'ahum, dan tatkala ja'ahum, ja'a, datang kepada mereka, rasulun min indillah, seorang rasul dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, musaddiq, yang membenarkan, lima ma'ahum, apa yang ada, ma'ahum, beserta mereka, nabada, melemparkan, fariqum, sekelompok, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, kitab Allah, wara'a zuhurihim, wara'a, ke belakang punggung mereka, ka'annahum, seakan seolah mereka, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Demikian kira-kira terjemahnya. Ayat yang lalu bicara setentangan mereka para Yahudi khususnya mengingkari, mengkufuri, tidak mempercayai ayat-ayat atau kitab yang Allah turunkan. Sekarang kita masuk kepada 100. Awakullama, kullama maknanya setiap kali. Kalau apakah setiap kali. Cuman ada ulama kita yang memahami waw itu berfungsi ataf. Artinya apa? Apakah mereka itu kafir kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji? Atau mana yang kedua? Awakullama, mengapakah? Kecaman itu. Apakah, mengapakah
setiap kali mereka mengikat suatu janji, lalu sekelompok daripada mereka melanggar dengan mencampakkan, membuang janji itu. Kita ambil paham yang kedua. Itu kata-kata A itu maknanya kan apakah atau mengapa, untuk pertanyaan tapi mengecam. Bahasa waknya kerajo mereka ku dikecam. Kenapa dikecam? Mereka setiap kali berjanji, setiap kali itu pula mengingkari. Janji mereka kepada Allah melalui Nabi mereka, Nabi Musa, untuk menyembah Allah, mentaati Allah, tidak kufur, tapi ternyata mereka syirik menyembah patung anak sapi. Contohnya begitu. Termasuk berjanji akan mengikuti, mentaati setiap rasul yang Allah utus, nyatanya mereka pungkiri. Maka terkenallah kelompok Yahudi itu kaum yang pengingkar janji. Janji disebut dengan ahdu, ahdan, ahdu. Secara bahasa ahdu itu maknanya memelihara. Ahdu memelihara. Memelihara atau menjaga sesuatu dari waktu ke waktu. Ahdun, ain, ha, dal. Menjaga dan memelihara sesuatu dari waktu ke waktu. Lalu dikatakan janji itu dengan ahdun. Ahdun, karena janji harus dipelihara, harus dijaga, harus diperhatikan setiap saat, setiap waktu, agar jangan janji itu dikhianati, dipungkiri, atau tidak dipenuhi. Maka disebutlah dia ahdun. Diulang, kenapa janji namanya ahdan, ahdun, ain, ha, dal, ahd. Arti ahad itu adalah menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara sesuatu dari waktu ke waktu, saat ke saat, agar jangan dia tersia-siakan, terabaikan. Maka dikatakanlah janji dengan ahad, karena janji itu harus dijaga. Janji harus dipelihara, harus diperhatikan dari waktu ke waktu, jangan sampai terkhianati, dipungkiri, disia-siakan. Sebab kalau kita berjanji ke orang, orang pasti ingat dengan janji awak. Bisa jadi awak ada berjanji lupa, tapi orang yang dijanjikan terkena tarui. Ini akan menagih, akan menuntut. Bernamalah dia ada ahdun. Ahadu mengadakan suatu perjanjian. Ahadu, mereka mengadakan suatu perjanjian. Mengadakan suatu perjanjian, ahdan. Maka dalam ayat-ayat janji-janji yang telah dijanjikan, biasanya orang berjanji itu karena ada maunya. Kita disuruh memenuhi janji, karena setiap janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam Quran surat Al-Isra begitu bunyinya, bahwa setiap apapun yang kita janjikan, maka janji itu pasti akan dituntun. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-34. Aufu bil ahdi, sempurnakan janji, penuhi janji.
Kenapa demikian? Innal ahda, sesungguhnya janji itu kana mas'ula, dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dituntut. Dan nanti di akhirat, orang-orang yang telah kita janjikan, apapun yang kita janjikan kepada mereka, diberi peluang, diberi kesempatan untuk menagih janji di akhirat. Celakalah orang yang banyak mengumbar janji dan banyak memberikan janji. Setelah orang yakin, setelah orang percaya, semua janji dipungkiri. Dan janji pasti akan minta. Mas'ul, akan ditanya. Di antara ciri-ciri orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk Firdaus, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun adalah orang yang memelihara janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kan surah Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 8. Dan orang-orang yang mereka itu li amanah, terhadap amanat-amanat yang mereka pikul, dan amanat-amanat yang telah mereka minta, dan amanat-amanat yang dipercayakan kepada mereka, dan ahdi, dan janji mereka, janji-janji mereka kepada orang lain, dan apa yang mereka janjikan kepada orang lain, ra'un, mereka pelihara, mereka jaga. Itu salah satu ciri orang-orang mukmin yang beruntung, yang menang, yang dijanjikan dengan Firdaus. Firdaus surga tertinggi. Mereka lah para pewaris Firdaus. Kenapa begitu tinggi? Karena memelihara janji itu sulit. Memenuhi janji itu payah. Yang mudah berjanji. Kalau kita simak surah Al-Mu'minun itu bunyinya ra'un. Wa ahdihim ra'un. Ra'un, ra'iyah, nanti menjadi rakyat, ra'iyah. Apa ra'un? Secara bahasa ra'iyah itu maknanya memperhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, tidak tersia-siakan, tidak terbengkalai dia. Menjaganya, mengawasinya, memperhatikannya agar jangan terbengkalai, rusak, namanya ra'iyah. Maka dikatakan pemimpin dengan ra'in, karena si ra'in harus memperhatikan yang dipimpinnya. Pengembala ra'in. Pengembala ra'in. Kenapa pengembala dikatakan ra'in? Karena pengembala pasti memperhatikan, mengawasi, mengurusi, menjaga gembalaannya. Pengembala domba, digiringnya dombanya ke tengah-tengah, ke tempat-tempat di mana ada rumput, dipeliharanya, diawasi, dijaganya dari serigala, diurusnya, dirawat, namanya pengembala ra'in. Janji harus digembalakan, harus dijaga, harus diperhatikan, jangan terabaikan, jangan tersia-siakan, bagaikan si pengembala. Kita pengembala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu pengembala, pemimpin pengembala. Dan yang digembalakan ra'iyah, bahasa kita rakyat. Ra'iyah menjadi rakyat. Bahasa Minangnya ra'iyah. Mas'ulun an ra'iyati, akan ditanyai tentang rakyatnya, pemimpin yang digembalakannya. Nah, janji seakan-akan janji itu gembala.
yang harus diawasi, diperhatikan, dijaga. Orang-orang yang mengawasi, menjaga, memelihara, jangan tersia-sia, jangan rusak janjinya, inilah dia. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surah Al-Mu'minun tadi kan? Firaus. Dua di situ, amanat satu, janji satu. Orang yang diberi amanat adalah orang yang telah menebar janji. Kadang bersumpah, kadang menyebut nama Allah, berupaya dia agar orang percaya, yakin, agar dia diberikan amanat. Caranya menebar janji. Nah, dua hal ini. Alladzina hum li amanah wa ahdihim, amanat dan janji. Kedua-duanya harus digembalakan, dipelihara, dijaga, diperhatikan. Bagaikan pengembala mengembalakan binatang gembalaannya. Nah, balik kita kepada ayat yang tadi. Awakullama ahadu ahdan, apakah setiap kali atau mengapakah setiap kali ahadu mereka membuat suatu ahdan, suatu perjanjian, lalu nabada itu melempar, membuang sesuatu, melempar sesuatu karena tidak peduli, membuang sesuatu, melempar sesuatu karena menganggap tidak penting atau menganggap sepele. Nabadahu, melemparkannya, membuangnya, seakan-akan barang dibuang. Nih, buang, lempar, dilecehkan, diremehkan, tidak dihargai. Siapa membuang? Fariqun, sekelompok daripada mereka Yahudi itu membuang janji-janji. Apapun yang mereka janjikan, janji kepada Allah, janji kepada Nabi mereka, janji untuk menjaga kitab suci mereka, janji, mereka buang, mereka lempar. Itu perangai Yahudi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Malahan aktsar, kebanyakan mereka, pada umumnya mereka itu la yu'minun, tidak beriman, la yu'minun. Apa tidak beriman? Keimanan mereka tidak benar. Kan dikatakan la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad 12787. La imana, tidak ada iman, artinya tidak sempurna iman seseorang. Siapa? Liman la amanata lahu, orang yang tidak punya amanah. Orang yang tidak amanah, pengkhianat, imannya tidak sempurna. La imana lahu. La imana liman la amanata lahu. La imana, tidak ada iman, itu tidak sempurna iman. Liman, bagi siapa saja yang la amanata lahu, yang tidak ada amanah. Waladina, dan tidak ada agamanya, tidak beragama orang, atau tidak sempurna agama orang. Liman la ahda lahu, bagi orang yang tidak menepati apa yang dia janjikan. Tidak jalan ini agama, tidak sempurna agama. La dina, tidak ada agama, tidak sempurna agamanya, tidak jalan baginya agamanya. Liman la ahda lahu, bagi orang yang tidak memenuhi apa yang dia janjikan. Yahudi dia, watak Yahudi yang suka mengingkari janji. Bahkan dicap orang yang suka melanggar janji munafik. Munafik kan, kita lah sudah tahu tuh ciri orang munafik yang terkenal 3. Salah satunya berjanji mungkin. Di orang awak di Minang mempelesetkan. Titian biasa lah puak.
janji biasa mungkir. Itu peleset. Sebenarnya titian binaso lapuk. Jawab. Titian biasa lapuk. Itu kan binaso lapuk. Janji binaso mungkir. Jawab. Janji biasa mungkir. Peleset. Nah, janji dengan siapa dituntut? Maka dikatakan tidak beriman orang yang khianat. Orang yang tidak amanah tidak beriman. Artinya tidak sempurna iman. Tidak beragama artinya tidak sempurna agamanya. Tidak jalan baginya agama orang yang tidak memenuhi, menepati apa yang mereka janjikan. Maka dikatakan aufu bil ahdi. Surah Al-Isra tadi aufu, penuhi janji, tepati janji. Kata-kata aufu itu saya ringan katanya. Aufu bil uqud, aufu bil ahdi. Aufu ini saya contohkan begini. Nah, aufu itu memenuhi sesuatu. Memenuhi sesuatu jangan kurang. Tiba di menakar, penuhi takaran. Berarti bagaimana takaran supaya jangan kurang? Maka harus kita lebihkan. Di lanjuangan, di labian. Kalau tidak, mereka kurang. Namanya wafa, memenuhi. Dipenuhin, di labian supaya jangan kurang. Dia takut kurang, di labian. Labian. Aufu. Auful mikyal. Penuhi takaran-takaran. Auful kaila, penuhi takaran. Dipakai istilah itu untuk janji, penuhi janji. Bagaimana supaya janji itu jangan terabaikan? Penuhi janji apa? Janji jam 9, jam 9:04 sudah datang, supaya jangan terkurangi janji. Itu betul pentingnya lagi janji. Yang paling acuk terlanggar ko di awal. Jam berapa sudah kan? 9. Yang sebalik nanti boleh. Kami nak acuk tak itu. Kami nan pakai gala. Kami nan pakai gala. No pengen orang dua nanti muncul lagi. Nah, kenapa kita bawa ke sana? Orang beriman kan diperintah. Kadang janji itu disebut dengan uqud, aufu bil uqud. Janji itu dalam Quran kadang-kadang disebut uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud. Penuhilah uqud-uqud, akad-akad. Kenapa namanya janji uqud? Uqud itu kan ikatan. Ikatan yang diikrarkan untuk dilaksanakan. Nah, kata janji itu adalah suatu ikatan yang kita ikrarkan untuk kita laksanakan, berkomitmen kita melaksanakannya, uqud. Makanya siapa yang melanggar janji jelas munafiknya. Ndak mau hehe saja. Mau tak nak jawab hehe. Orang lah sakit kepala menunggunya hehe segalanya. Jangan berbahaya. Karena nanti dia kira setiap orang yang kita janjikan kepadanya, apapun yang kita janjikan dia tagih. Bagaimana kalau se-Indonesianya orang janjian? Percaya, andai, jikalau, sekiranya, panjang. Saya, andai, jikalau, sekiranya kok terpilih menjadi anu, saya akan begini, akan begitu. Tidak cik aja. Tuntutan dia kira ya. Kalau lah beriman ke akhirat, tapi kalau tidak beriman ke akhirat, lantu amalah satu alahnya. Baik satu alahnya. Tidak beriman. Tidak beriman kan? Ini dia. Satu yang kita ingatkan di sini ya, bahwa di akhirat nanti dalam hadis Sahih Muslim
likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi. Setiap para pengkhianat janji. Yang dia kena itu kan janji. Setiap orang yang berkhianat namanya ghadir. Berkhianat, menipu, bohong, tidak menepati janji, tidak melaksanakan amanah. Ada liwa'. Ada sebuah bendera liwa'. Liwa' itu bendera. Lam, waw, alif, hamzah, liwa'. Ada bendera inda istihi, di ekornya. Ditancapkan di bagian belakang pantatnya, istih. Di hari kiamat, ketika di mahsyar, yurfa'u lahu biqadri qadarihi. Bendera itu ditinggikan. Sejauh mana pengkhianatannya. Jadi makin banyak khianatnya, makin banyak ingkar janjinya, makin tinggi apanya. Nampak orang dia kira masa tak nampak. Apa jagalah dia rumah pengkhianat. Di ujungnya ditancapkan bendera liwa'. Liwa' itu bendera. Yurfa'u lahu biqadri qadarihi. Ditinggikan, diangkat liwa' bendera itu sekadar janjinya. Jadi makin banyak janjinya, kadar tingginya makin tinggi. Ala wala ghadira a'zam ghadara min amini amma. Ketahuilah, tiada pengkhianatan terhadap berjanji yang lebih hebat, a'zam, yang lebih besar bahayanya, min amiri amma, daripada janji pemimpin terhadap rakyatnya. Karena kalau rakyatnya jumlahnya sekian, itu menuntut semua. Jadi apa di kita? Ya hati-hati kalau berjanji. Tidak usah kita pakai istilah janji biasa mungkin. Usah. Takutlah melanggar janji. Yang diseru orang beriman. Kaum yang suka melanggar janji, kaum yang suka mengingkari janji, Yahudi. Itu jelas-jelas. Awakullama ahadu, apakah atau mengapakah setiap kali berjanji, setiap kali ahadu ahdan, mereka mengikat, mengadakan suatu suatu perjanjian, yang mana ahdan itu mana asalnya memelihara, menjaga. Itu janji itu mesti mereka pelihara, mereka jaga. Setiap kali mereka bikin janji, nabadan, melempar, membuang. Nabadan, melemparkan, membuang. Membuang akan janji itu fariqum minhum, sekelompok mereka. Bal aktsarum, bahkan kebanyakan mereka Yahudi itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bahkan bisa dikatakan imannya bisa tipis atau tidak ada. Maka dikaitkan para pelanggar janji dengan iman. Dikaitkan para orang khianat, orang yang tidak menepati janji dengan iman. Berarti para pengkhianat, pengingkar janji, keimanannya dipertanyakan. Janji kepada siapa saja. Kalau ikut jangan terkena doa Yahudinya, sebab apa janjilah. Berjanji ke anak, berjanji ke cucu, berjanji ke kawan. Bila? Suatlah. Lama sih suatlah. InsyaAllah kan nak bacor. Suatlah. Biko nenek balian gulu-gulu. Jangan nangis, tak. Oh, janji. Pulang aku, nek pak gulu-gulu cukup. Lupa nenek. Lama sih lupa. Janji. Biasa menjanjikan dan biasa mengingkari janji kecil-kecil, nanti lama-lama janji besar diingkari. Pokoknya apa yang dijanjikan, aufu, sempurnakan, tepati penuh janji. Karena mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu pelajaran di kita di ayat yang ke-100. Dan memang watak Yahudi seperti itu. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Walamma, dan tatkala ja'ahum, datang kepada mereka pada asal orang Yahudi lah.
datang kepada mereka rasulun min indillah, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana mereka dulu mengharapkan kedatangan rasul terakhir. Karena dalam kitab Taurat telah tercantum akan datang Nabi Rasul akhir zaman. Disebutkan, dijelaskan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Dan mereka juga, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh agama mereka berharap agar cepat dan disegerakan oleh Allah diutus Nabi akhir zaman itu. Malah mereka pernah mengancam orang-orang Arab ketika mereka berperang dengan orang Arab. Yahudi yang ada di Madinah pernah mengancam orang-orang Arab, kaum pendatang, tapi mengancam penduduk asli. Semua kini bah, tidak tahu, pokoknya cari aja di berita. Mengancam. Awas kalian, itu ancamannya. Nanti kalau diutus oleh Allah Nabi akhir zaman, kami akan bantu Nabi akhir zaman itu memerangi kalian. Itu ancamannya. Berarti mereka lah harap akan diutus oleh Nabi akhir zaman. Masalahnya ternyata Allah utus, Allah angkat Nabi akhir zaman itu bukan kalangan mereka. Ada juga masalah. Mereka harapkan Nabi akhir zaman itu adalah golongan mereka atau mereka. Itu tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka. Tapi nyatanya Allah itu yu'ti fadlahu ala maysha. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang diinginkannya. Ternyata Allah pilih, Allah angkat sesuai dengan ilmu Allah dan bijaksananya Allah. Allah angkat orang Quraisy, orang Arab. Nah, di situ mereka tolak. Mereka ingkari. Mereka percaya Nabi Muhammad itu Rasul. Kan cocok ciri-cirinya. Tapi karena dengki mereka tidak mau mengakui. Walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus di sisi Allah. Nabi Muhammad itu musaddiqun membenarkan lima ma'hum, apa yang ada bersama mereka itu ke Taurat. Membenarkan, tidak membantah, tidak menebat, tidak mengingkari, tapi justru membenarkan, mendukung kitab Taurat, bahkan meluruskan penyimpangan kitab Taurat yang telah diselewengkan oleh para Yahudi. Musaddiqun, cocok, tidak menyimpang sama, karena Allah yang turunkan Taurat, Allah yang turunkan Al-Quran, Allah turunkan, tidak ada menyimpang. Masa menyimpang? Masalahnya maka menyimpang karena mereka yang menyimpangkan, mereka yang menyelewengkan kitab Taurat. Nah, Nabi Muhammad datang untuk meluruskan penyimpangan mereka, membenarkan kitab Taurat dan meluruskan lagi di mana penyimpangan yang mereka lakukan. Masalahnya nabada fariqum, melemparkan, tadi sudah juga ada nabaza, melemparkan. Siapa yang melemparkan? Tokoh ahbar itu tiba-tiba namanya ulama, ustad. Rahib itu ahbar, dewa namanya ustad, ulama. Nah, ulama Yahudi, tokoh agama Yahudi, mereka itu melemparkan, membuang kitab mereka sendiri, kitab Taurat. Apa? Karena dalam kitab Taurat itu antara lain menjelaskan siapa Nabi Muhammad. Mereka buang, jadi bukan membuang fisiknya, mereka campakkan isi kitab Taurat. Tidak mereka percaya, mereka ingkari. Mereka buang, tidak mereka pedulikan. Mananya yang mereka buang, mana-mana yang bertentangan dengan selera mereka. Termasuk ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad yang diterangkan kitab Taurat, mereka buang. Bukan membuang seperti ini. Mereka tidak pedulikan.
Tidak mereka pegang. Seakan-akan mereka membuang, melemparkannya. Itu kerja mereka, membuang isi kitab Taurat. Jadi nabada fariqum, sekelompok daripada mereka, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, melemparkan alladzina utul kitab, orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kitab, itu Taurat, kitab Allah ini warak, ke belakang lagi, menegaskan, melemparkan saja, tanda tidak suka, tanda benci, tanda tidak cocok, apalagi ke belakang, wara'a zuhurim, luar biasa. Lantaran dalam kitab Taurat itu disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Cocok dengan Nabi Muhammad ini masalahnya. Sebelumnya mereka berandai-andaikan salah satu mereka. Tapi ketika yang diutus orang Arab, yang selama ini orang Arab mereka rendahkan, cocok dengan apa yang diterangkan Taurat, Taurat itu mereka buang. Tiba di situ, anda anggap ke? Nama penjelasan tentang Nabi Muhammad mereka buang, mereka singkirkan, tidak mereka jelaskan, mereka campak, baik campak fisik atau mereka tidak pedulikan, tidak akui. Begitu watak Yahudi yang kadang-kadang tertiru oleh sebagian kaum muslimin, barangkali membuang syariat, membuang kitab Allah, ditinggalkan, diabaikan, atau dialihkan, diselewengkan pemahamannya. Samalah dengan membuang. Orang yang suka menyelewengkan pemahaman kitab Taurat, kitab Allah, Yahudi. Tapi kalau ada juga tokoh-tokoh muslimin, kaum muslimin yang seperti itu, karena ada sesuatu di balik itu, jabatankah, pangkatkah, kedudukankah, atau sesuatu yang diraihnya, berani dia membuang, melecehkan. Ini Yahudi yang tidak Israelnya nih, Yahudi yang tidak Israelnya. Kerja mereka itu. Wara'a zuhrim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum, seolah mereka itu la ya'lamun. Padahal mereka tahu. Nah, itu masalahnya. Dilempar seakan-akan mereka tidak tahu isinya, padahal mereka tahu isinya. Mereka baca, mereka pelajari, termasuk ciri-ciri Nabi akhir zaman. Cirinya, rambutnya, matanya, mukanya ada di situ. Bahkan tanda kenabian pun ada di situ. Ternyata cocok dengan Nabi Muhammad. Situ anunya. Tiba dengki, tiba tidak senang, tiba benci. Kalau begitu balai, andok ansiko. Jadi baca-baca kau. Jadi tarang-tarangnya ke umat lai. Jadi jale-jalenya andok ansai. Jadi baca. Saya akan melempar. Padahal mereka tahu itu. Jadi mereka buang, mereka lempar, mereka simpan, mereka tidak pedulikan. Seakan mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu. Semuanya kami ada mengkedudukan kaji. Kaji berkedudukan seakan-akan kaji nila baca itu lah dipelajari. Berkedudukan, ya, kondak kedudukan nampaknya. Kalau dipakai, kalau diamalkan, kalau jadian hilang, tertunggi pada dua baris. Atau nak dapat pangkat, nak dapat jabatan, nak dapat kedudukan. Atau demi viral, macam-macam. Demi keduniawian. Itu samalah dengan ikut. Melemparkan belakang, wara'a zuhrim. Ka'annahum la ya'lamun. Lebih lagi. Lebih parah lagi. Kalau nak tahu, lagi jelas. Kok seakan tak. Kalau tidak tahu, jadi jelah. Ikut seakan tidak tahu, padahal tahu. Padahal tahu. Dilempar. Jadi apa pelajaran kita ayat satu-satu?
Kalau 100 tadi adalah pelanggar janji, mengingkari janji, membuang janji. Kalau ayat 1 dah jelek kita, membuang kitab Allah. Kalau bertentangan hawa dengan selera, tidak suka, tidak ketuju, atau tambik, tak halangi kepentingan kita, dibuang kitab Allah. Watak Yahudi perangai Yahudi. Tak tiru di kaum muslimin. Alah, kita cakap. Iko orang Yahudi nya yang tidak Israel namanya. Kaji kita sampai situ sebab bunyi lonceng. Semoga ada faedahnya di kita apa yang kita pelajari kitab daripada ayat ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.